Oke, halo, nama saya Andika Hartawan, biasa dipanggil Andik atau Dika. Aku adalah seorang cancer survivor. Kankernya waktu itu adalah kanker kelenjar getah bening atau kanker limfoma stadium 4. Aku adalah seorang graphic designer dan juga ilustrator. Jadi bisa nggak sih kalau Dika bagi perjalanan Koko sebagai cancer survivor gitu? Oke. Gejalanya sebenarnya pada umumnya sih nggak kayak penyakit kanker ya. Awalnya aku cuman kayak asam lambung, kayak orang sakit mah gitu sih. Ya awalnya nggak ke dokter, cuma minum obat mah. Nah, akhirnya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ke dokter umum juga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter internis. Itu udah sampai 3 dokter dari 3 rumah sakit berbeda, cuman nggak ada kemajuan. Dan semua dokter itu memang nggak ada yang nyangka sih kalau itu mungkin awal mulanya gejala kanker aku gitu. Dan ya siapa sih yang ngira gitu anaknya masih muda, energik, sehat-sehat aja gitu. Nggak ada yang ngira lah kalau itu gejala kanker. Dan karena memang nggak ada kecurigaan karena kanker, ya mungkin awalnya sel kanker itu masih stadium 1 kali ya, masih belum nyebar. Lama-lama itu karena udah mulai nyebar kan aku kan kanker kelenjar getah bening kan, itu termasuk kanker darah sih. Jadi cepat nyebar, karena udah nyebar sakitnya itu udah macam-macam sih. Migrain iya, terus tulang belakang aku sakit iya, pegel-pegel iya, terus susah makan iya, nggak nafsu makan iya, muka sebelah kiri itu mati rasa iya, sakit gigi iya. Hmm. Pokoknya intinya tuh aku sampai stres sendiri sebenarnya aku sakit apa gitu. Dan memang nggak ada kecurigaan karena kanker sih gitu. Dan ketahuannya waktu itu aku udah melakukan baru pengecekan serius itu kayak CT scan, lalu aku ke Malaysia juga, aku cari opini banyak dokter. Aku akhirnya ditemukan ada benjolan di leher aku. Nah ini ada bekas operasinya di sini. Ternyata waktu di black, di biopsi, baru ketahuan itu adalah positif kanker. Waktu udah ketahuan positif, aku melakukan yang namanya PET CT scan untuk melihat kankernya udah nyebar kemana aja sih, udah stadium berapa sih. Alangkah terkejutnya, ternyata aku tuh udah kanker stadium 4, udah stadium akhir. Dan aku jadi di diagnosis dokter kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4 atau stadium akhir, dan sel kanker udah menyebar ke 8 titik di tubuh aku. Shock Wow. banget sih, bener shock banget. Terus apa sih yang kayak Ko Dika kayak rasain waktu pertama kali tahu gitu kalau Ko Dika ngidap kanker? Waktu aku didiagnosa kanker itu ya aku kayak bengong gitu, terus aku mikir, hah, apa? Nggak salah dengar gitu ya. Agak sedikit bengong, nggak percaya, pesimis iya, dunia seakan runtuh iya, karena stadium 4 ya. Karena dengan kata stadium akhir itu kemungkinan sembuhnya di bawah 50% gitu. Jadi kayak hmm, dibilang aku akan mikir akan mati iya, aku mikir akan mungkin aku akan meninggal iya, aku mikir iya juga gitu. Itu semua pikiran campur aduk jadi satu sih. Udahlah, gue pasrah, gue cuma ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ya udah, aku cuma pilihan pertama, aku ya udah mikir bakal mati aja. Yang kedua adalah ya aku bisa lakukan apa aja yang aku bisa lakukan. Apa aja sih yang bisa gue lakukan untuk aku bisa bertahan hidup, untuk aku bisa sembuh gitu. Jadi kayak waktu Koko kayak perjalanan kanker nih, kayak Mm-mm. ada nggak sih kayak di saat Koko kayak udah kayak bener-bener pasrah, nggak punya kayak motivasi buat hidup lagi gitu? Ada nggak sih? Bukan ada lagi, Claire. Sering banget. Jadi kan aku kan selama kanker tuh aku hobinya gambar kan, karena aku kan kerjanya graphic Iya, design dan ilustrator. Aku hobi gambar, jadi aku iya. tuh kalau lagi bosen aku gambar gitu. Dan karena aku gambar, daripada aku gambar cuma aku yang ngeliat, aku waktu itu sering posting gitu di sosmed aku. Uh, aku Hmm, aku posting aku lagi kemoterapi, aku posting aku kepalanya botak gitu. Ini gambar-gambar ini di belakang aku semua, ini gambar-gambar pada saat aku kanker. hmm, Mungkin orang-orang lihatnya aku adalah seseorang yang kuat, seseorang yang nggak pernah ngeluh gitu ya. Eits,
yang kalian lihat di sosial media itu yang baik-baiknya doang kok. Aku juga sering banget yang namanya itu mau give up. Aku sering banget yang namanya tuh mau nyerah gitu. Ada dua hal sih yang bikin aku mau nyerah. Yang pertama, rasa sakitnya sih. Karena aku kan udah stadium 4 ya, sel kanker udah nyebar ke 8 titik. Dekat paru-paru iya, di pankreas aku tuh 4,1 cm. Pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan. Dan itu membuat aku Mm. nggak bisa makan. Aku udah nggak makan nasi sama sekali, udah berapa minggu, udah sebulanan, benar-benar nggak bisa nyentuh nasi. Berat badan aku tuh turun 15 kilo dari Wow. 60 ke 45 kilo. Oh, Um, gitu. itu ditambah lagi selain nggak bisa makan, aku tuh juga mengalami migran. Migrannya itu sakitnya minta ampun. Aku beberapa kali teriak-teriak. Jadi di rumah sakit kan kalau kita sakit pencet bel kan, terus Mm-mm. suster datang kan. Dan di namanya itu ward aku, di lorong aku itu kamar-kamar itu semua untuk orang kanker kan. Susternya Mm. ini setiap hari tuh sibuk. Jadi ketika aku pencet tombolnya, suster tuh nggak langsung datang. Jadi mungkin kayak nunggu 30 menit, 15 menit gitu, lama gitu loh. Jadi aku tuh biar suster datang, aku tuh sampai harus teriak-teriak dulu saking sakitnya gitu. Aku teriak-teriak buat apa? Aku buat minta obat penenang rasa sakit atau obat painkiller. Mm-mm. Jadi aku yang suster buat itu. Sakitnya lagi itu ulu hati aku yang aku bilang tadi awal-awal cuman kayak asam lambung. Itu sakitnya itu perih banget sampai bikin aku nggak bisa tidur malam-malam. Aku cuma bisa nangis. Ibarat kayak aku cuma bisa bilang, Tuhan kalau mau panggil aku, panggil sekarang aja deh. Daripada aku tersiksa gitu loh. Daripada kalau Mm. aku ujungnya mati, ngapain aku harus sengsara dulu. Mendingan kalau mati ya kayak orang ditabrak mobil aja, bek, langsung mati gitu. Daripada aku harus kesakitan gitu. Aku sering Iya. banget ngomong ke Tuhan, Tuhan boleh nggak aku nyerah aja. Tapi nggak setiap hari sih. Itu ketika rasa sakitnya itu bener-bener nggak bisa aku tahan sih. Nah itu yang pertama gara-gara rasa sakit. Yang kedua adalah efek samping kemoterapi. Oke. Bisa dibilang kemoterapi itu tiap orang beda-beda sih. Ada yang nggak gitu ngerasain efeknya, ada yang nggak. Nah kalau aku bener-bener tipe yang ngerasain banget efek samping kemoterapi. Jadi udah Mm. rasa sakitnya dateng, dan pada saat aku terima kemoterapi, jadi kemoterapi itu cuma diinfus biasa. Aku ada Mm-mm. 2 kali kemoterapi infus itu diinfus ke darah, satu lagi disuntik ke tulang belakang. Yang suntik ke Mm. tulang belakang ini kemoterapinya sakit, karena tulang belakang kita Eh. tuh disuntik, dan itu aku nggak dibius total, jadi benar-benar yang ngerasain jarum menusuk tulang belakang. Uh, Efek sampingnya itu kemoterapi itu banyak banget. Aku mual, iya. Aku selama kemoterapi nggak bisa makan nasi. Cium bau nasi aja mau muntah. Kalau mama aku makan nasi sebelah aku suruh makan di luar kamar. Aku kemudian banget, nggak bisa nyium bau apapun. Yang bisa aku makan cuma buah. Jadi all the times aku makannya buah-buahan, jus-jusan, apa film-film. Kalau orang sakit kanker, kemoterapi rambut rontok, ya bener itu membuat rambut aku rontok. Udah botak, kurus banget. Kalau lihat kaca itu ibarat aku ngelihat zombie kali ya. Kalau pernah lihat nonton film zombie. Jadi campur aduk sih. Bener-bener aku mau nyerah banget ketika efek samping kemoterapi itu datang. Lemes, pusing, cuma bisa tiduran, nggak bisa makan. Mau ke WC aja harus pakai pispot. Kadang harus dituntun. Tengah malam kebangun nggak bisa tidur, cuma bisa nangis. Apalagi kalau aku dulu cuma bisa di kamar kan. Karena habis kemo kan imun kita lemah, nggak bisa kemana-mana. Di kamar berbulan-bulan nggak ketemu siapa-siapa. Aku kemoterapi di Malaysia nggak punya kenalan. Itu penyakitnya itu bukan cuma fisik tapi juga mental. Jadi that's why aku sering banget mau nyerah. Suatu malam aku pernah sakit banget yang luar biasa. Waktu itu ada papa mamaku. Jadi kan kadang papa mama aku tuh sering jadi yang jagain aku itu mamaku sebenarnya di Malai. Cuman papaku kadang suka ke Malai. Suatu malam pernah papa mamaku lagi di rumah sakit, aku suruh papa mama aku pegang tangan aku. Karena waktu itu sakit banget, bener-bener gak tertahankan, dan waktu itu aku mikir, aku mungkin gak akan bisa lewati malam itu. Pokoknya aku minta papa mama aku pegang tangan kiri itu papa, tangan kanan tuh mama, dan aku bilang, "Pak, jangan lepasin genggaman tangan papa ya sampai pagi ya, mama juga ya. Dika mau tidur sama papa mama."
sampai pagi gitu. Papaku waktu itu nangis gitu, aku hampir nggak pernah lihat papaku nangis. Dan papaku waktu itu bilang sambil nangis, dia sambil ciumin pipi aku juga. Jadi pipi aku tuh diciumin kayak anak kecil, kayak aku kayak masih bayi lagi diciumin sama seorang papa. Papa bilang, Dika biar papa aja yang mati gantiin kamu gitu. Kamu harus bisa ya. Kalau papa bisa gantiin nyawa, papa aja yang mati gantiin buat kamu gitu. Ketika aku dengar itu, aku seperti tertampar sih gitu. Papa aja mau loh gantiin nyawanya buat kamu gitu. Masa kamu mau nyerah, masa kamu nggak mau berjuang gitu. Terus jadi gimana sih kayak caranya tetap termotivasi gitu walaupun kayak kayak lagi susah. Gimana cara aku bangkit ya ketika aku mau nyerah gitu kali ya? Mungkin iya. Aku sih bagi dua sih. Yang pertama itu dari luar diri aku sih. Jadi kalau kalau kita misalkan ada keluarga yang sakit kan suka ada yang bilang kan, ayo yuk kita jenguk yuk kita hibur yuk gitu kan. Karena juga di pelajaran PPKN dulu ada pelajaran yang kalau ada orang sakit kita harus menjenguk gitu kan. Kalau ada orang yang Iya. sedih kita harus menghibur. Ternyata itu aku ngalamin banget. Apalah benernya fungsi dari kita menjenguk orang sakit atau kita menyemangati orang yang sakit gitu. Mungkin kalau aku waktu itu nggak punya support system, nggak punya orang-orang yang dukung aku, mungkin aku ya nggak bisa punya semangat untuk sembuh sih. Yang bikin aku semangat untuk sembuh ya karena pertama yang tadi lihat papa aku aja mau ganti nyawanya buat aku, mama aku yang tiap hari tuh mama kurang tidur. Jadi kalau malam-malam jam 1 pagi lagi kemo nih di infus mau kencing kan nggak bisa kan, mama bangun, mama itu sampai tensinya naik, sampai mama waktu itu juga akhirnya harus konsultasi ke dokter jantung di Malai karena ternyata mama tekanan darahnya naik banget gara-gara kurang tidur. Setiap hari cuma tidur 3 jam, 2 jam buat jagain aku gitu. Dan mamaku yang pengen aku sembuh kayak Dika harus bisa, Dika harus sembuh. Papaku yang tiap hari telepon, video call, Dika harus sembuh. Adik-adikku, teman-teman baik aku tuh tiap hari telepon, video call. Bahkan itu support itu bisa kita dapat dari orang-orang yang nggak aku kenal sih. Karena waktu itu aku lumayan open ceritain tentang kanker aku di Instagram. Jadi aku sering posting proses aku kemoterapi dengan gambar, dengan aku story atau aku dengan posting gitu kan. Itu waktu itu aku sempat viral dan waktu itu DM direct message yang masuk ke aku di Instagram tuh banyak banget setiap hari dan ketika aku mau nyerah, ketika aku mau stop, ada aja DM yang masuk yang bilang kayak, Hai Kak Dika, nama aku ini, aku nggak kenal kakak tapi aku malam ini doain buat kakak. Ada yang bilang, hari ini aku ulang tahun loh, tapi aku doa sama Tuhan, aku minta kado ulang tahunnya Kak Dika sembuh gitu. Dari berbagai agama, dari berbagai kalangan, ada yang bilang, aku boleh doain kakak nggak di Goa Maria? Ada yang bilang, Pak, aku boleh doain kakak nggak di masjid? Dari berbagai agama, dan itu yang membuat aku semangat gitu loh. Ternyata aku nggak sendirian gitu. Jadi, yang pertama sih, pastinya support sih. Support dari orang-orang terdekat kita itu, dan bahkan dari orang yang kita nggak kenal tuh bisa benar-benar bangun booster buat kita banget. Karena Mm. hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lebih banyak memikirkan dan memperkatakan yang positif. Karena aku percaya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita gitu. Kalau kasusnya aku kan, aku sakit ya, aku kanker. Jadi waktu itu yang aku ucapkan adalah aku udah sembuh. Aku nggak ada satupun sel kanker di dalam tubuh aku. Aku waktu itu bilang nama aku sih. Andika udah sembuh loh. Andika itu nggak ada satupun sel kanker dalam tubuh Andika. Setiap hari aku ucapkan itu berpuluh-puluh kali. Mungkin ratusan kali kali. Motivasi diri aku sendiri dan aku lebih banyak melakukan hal-hal yang aku suka. Nih kayak gambar-gambar, apapun yang hobi aku. Iya sih, kayak positive mindset itu kayak berperan banyak banget sebenarnya buat motivasi sih. Aku Hmm. aku nggak pernah nyangka aku bisa ngomong untuk membagikan cerita-cerita kanker aku ke orang-orang. Itu kan bisa terjadi karena aku pernah kena kanker gitu kan. Ternyata Tuhan membukakan sebuah impian baru di hidup aku tuh ya aku jadi pengen untuk memotivasi dan menyemangati orang-orang yang sakit kanker juga gitu. Jadi Ya. aku percaya juga bahwa Tuhan itu nggak nggak ini kok nggak kasih aku sakit kanker ini bukan tanpa tujuan gitu. Tuhan pasti
udah nyiapin sesuatu di hidup aku dengan aku sakit kanker, ternyata Tuhan bukain impian baru untuk aku bisa menyemangati orang-orang yang sakit kanker juga gitu. Dan aku justru lebih berasa berguna, aku justru lebih berasa punya mimpi, punya tujuan hidup ketika aku pernah sakit kanker gitu. Dibandingkan hidup aku yang dulu. Kalau hidup aku yang dulu adalah impian aku dulu ya udah ibarat aku cari duit ya, cari duit, beli mobil, beli rumah, merit, bagian orang tua, udah meninggal gitu. Kayak yang lebih ke arah orang-orang pada umumnya gitu. Dream, pray, believe, and make it happen gitu. Entah apapun impian kita, entah di dunia kerja, entah kesembuhan atau apapun sih. Jadi tetap harus punya mimpi, tapi harus diawali dengan doa, percaya dan bikin itu jadi nyata gitu. Sebagai kayak kata-kata penutup, Koko ada Mhm. kata penyemangat gitu kayak buat kayak mungkin kanker survivor atau yang sekarang lagi ada masalah atau gimana gitu kayak eh, mencapai impian mungkin. Oke. Oke, mungkin pas kali sekarang kan lagi pandemi COVID ya, mungkin banyak banget yang kayak Jakarta aja kan udah 20.000 kasus positif ya. Dan aku banyak banget lihat bahwa teman-teman aku, saudara-saudara aku, om tante aku itu dan adik aku juga sekarang positif COVID gitu kan. Tapi puji Tuhan semuanya baik ya. Dan kalau teman-teman sekarang mungkin lagi ada masalah, lagi sakit atau lagi nggak punya harapan, percaya aja masalah itu bisa Tuhan pakai untuk membentuk teman-teman atau sedang membukakan jalan buat teman-teman yang lebih baik gitu. Karena kita nggak tahu jalan Tuhan tuh bisa pakai apapun gitu loh untuk menunjukkan jalannya dari Tuhan, dan semuanya itu yang udah terbaik, yang udah Tuhan pilihin gitu loh. Kayak aku juga contohnya, aku sakit kanker, ternyata Tuhan malah bukakan tujuan-tujuan baru di hidup aku, dan aku menjadi merasa lebih berguna lagi sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ya jangan anggap masalah itu buah lemon ya teman-teman ya. Anggap aja itu adalah bahan untuk teman-teman bisa membuat sebuah lemonade gitu. Lemonade yang manis, yang disukai orang-orang, yang orang-orang bisa minum gitu. Jadi kalau lagi diproses sama Tuhan dengan masalah apapun, ya kalau aku adalah yang pertama adalah jangan lari dari Tuhan, tapi deketin diri sama Tuhan, doa sama Tuhan, tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh pengen apa di hidup aku sebenarnya. Tuhan tuh maunya apa di hidup aku gitu. Pikiran yang positif juga tiap hari, kayak aku tiap hari bilang ke diri aku, Andika sudah sembuh, tidak ada satu ponsel kanker. Kalau teman-teman mungkin lagi ada masalah pekerjaan, mungkin ya lagi pandemi ini kan susah, ya bilang aja dengan positif. Jadi buang semua kata negatif, keluhan teman-teman dengan sesuatu yang positif, dengan bersyukur, dengan ucapkan bahwa oh enggak kok, hari ini gue pasti jualan gue hari ini pasti laku banyak. Ujian gue hari ini di kampus pasti akan dapat nilai bagus. Semua yang gue udah pelajarin tadi malam pasti bisa gue apal dan gue bisa kerjain ujian dengan baik. Apapun itu, katakan terus yang positif, dan percayalah masalah yang teman-teman hadapi itu Tuhan sengaja izinkan di hidup teman-teman itu buat teman-teman diproses sama Tuhan gitu. Ya, thank you juga Thank you. Claire. Ya, thank you Korika. Ya, thank you. Have a nice day. Have a nice weekend.